Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sekarsari Oktaviana Sakti, NIM 43040200080 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran organisasi Islam abad ke-20 dalam gerakan nasionalisme Indonesia untuk memenuhi tugas UAS Studi Islam Indonesia dari Pak Hasan Maftuh. Oke, saya mulai. Pergerakan nasional ini sendiri merupakan istilah yang digunakan guna menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yakni masa perjuangan mencapai kemerdekaan. Pada kurun waktu sekitar 1908 sampai 1945. Pergerakan masa ini merupakan upaya untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Alasan mengapa disebut pergerakan nasional karena orientasi perjuangan yang dilakukan melalui wadah organisasi modern menyangkut arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia, yaitu bisa diartikan sebagai pergerakan tersebut merupakan refleksi rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memperhatikan ketika itu. Selanjutnya adalah organisasi Islam di Indonesia serta perannya. Yang pertama ada Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam ini salah satu organisasi pendukung pergerakan nasional ialah Sarekat Islam atau SI disingkatnya, yang didirikan di Surakarta pada tahun 1912 dan peran Tirto Adi Suryo dan Haji Saman Hudi sangat penting dalam sejarah pembentukan organisasi Sarekat Islam. Pada tahun 1911, Tirto Adi Suryo mendirikan Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI di Bogor untuk memperkenalkan gagasan-gagasannya dalam meningkatkan perdagangan pribumi. Tirto Adi Suryo datang ke Surakarta dan di sini ia bertemu dengan Haji Hasan Hudi, seorang pengusaha batik yang mendirikan organisasi Rekso Reomekso. Dan selanjutnya yaitu Persis Persatuan Islam, yang disingkat yaitu Persis. Didirikan di Bandung tahun 1920 Masehi. Ketika di daerah lain pada dasarnya telah lebih dulu maju dengan ormas lain, yang ini mengalami keterlambatan yang merupakan cambuk bagi Persis untuk mengejar ketertinggalan itu. Ide pendirian organisasi ini dari tokoh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Asal mula yang melatar belakangi ormas ini lahir adalah karena ada pertikaian muncul dalam hal keagamaan yang dikupas di Al-Munir dan Al-Manar, serta makin maraknya paham komunis yang mampu memecah belah Sarekat Islam. Didirikan organisasi masyarakat Persatuan Islam atau yang disingkat Persis bertujuan untuk menyatukan pemahaman keislaman di masyarakat Indonesia ini berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, selanjutnya yaitu Al-Irsyad atau Jamiat Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah. Didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati di Jakarta 6 September 1914 Masehi. Mengacu pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah pertama di Jakarta, sedangkan pengakuan hukumnya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Keanggotaan organisasi ini umumnya ada 12,
yaitu salah satunya kalangan masyarakat Arab dan keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Walaupun orang-orang bukan Arab juga menjadi anggotanya. Al-Irsyad dalam menjalankan organisasinya lebih cenderung banyak menjalin kerjasama dengan organisasi semisal Muhammadiyah dan Persis atau Persatuan Islam. 9 pusat perhatian organisasi Al-Irsyad banyak bertumbuh pada bidang pendidikan, khususnya bagi kalangan masyarakat Arab. Tetapi kemudian lingkungan perhatian semakin luas dalam berbagai kegiatan yang lebih luas, yang mencangkup persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansyari. Beliau adalah seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Dan selanjutnya yaitu organisasi Sumatera Tawalib. Organisasi ini merupakan bagian dari gerakan pembaharuan pemikiran di Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Delier Noer dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1945 memasukkan Sumatera Tawalib sebagai awal-awal gerakan pendidikan dan sosial di Indonesia. Tentunya gerakan ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan pembaharuan yang terjadi di Timur Tengah. Gerakan pertama yang mempengaruhi pembaharuan di Indonesia yaitu gerakan Ibnu Abdul Wahab yang melancarkan pembaharuan Islam di negeri Arab. Ia memusatkan pemikirannya kepada ajaran tauhid dan berusaha sekuat tenaga membersihkan tauhid dari segala unsur yang menodainya di Jazirah Arab. Dan selanjutnya yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia dan sangat terkenal. Siapa yang nggak tahu Muhammadiyah, ya kan? Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan utama untuk mendirikan Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah tersebut. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah-daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi ataupun statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dan yang terakhir yaitu Nahdlatul Ulama, NU. NU itu organisasi
yang sangat-sangat besar yang merupakan sebuah perkumpulan atau jamiah diniyah Islamiyah ijtimaiyah atau organisasi masyarakat atau organisasi sosial yang bergerak dalam bidang agama Islam dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Selain itu, Nahdlatul Ulama adalah organisasi atau sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren atau pendirinya adalah Kyai Haji Asy'ari. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.